Di Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan teknik bangunan angkatan 2023, Kami sedang melaksanakan praktik kerja lapangan di proyek pembangunan Mall 23 Semarang. Yuk ikuti kita lebih lanjut. I tell her, baby, 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 I'm a fireball. Mall 23 Semarang merupakan proyek pusat perbelanjaan modern yang dibangun di kawasan POJ City, Semarang Barat. Proyek ini hasil kolaborasi antara PT Indonesian Paradise Property dengan Bina Nusantara melalui perusahaan PT Swarna Kanaka Padigraha yang dilaksanakan oleh kontraktor utama PT Tata Mulia Nusantara Indah dengan pengawasan manajemen konstruksi PT Tetagra Catur Matra. Proyek ini dibangun di atas lahan sekitar kurang lebih 92.000 meter persegi, dengan luas bangunan kurang lebih 48.000 meter persegi. Mall ini dirancang dengan konsep Sustainable Urban Lifestyle, dengan desain arsitektur yang menonjolkan bentuk oval untuk menciptakan identitas visual yang kuat. Mall ini terdiri dari 4 lantai, dilengkapi dengan atrium utama yang luas, rooftop publik sebagai area terbuka, serta ruang hijau di tengah bangunan yang disebut area forest. Proyek ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025 dan diharapkan dapat menjadi ikon baru di kota Semarang. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan, kami mengamati beberapa metode pelaksanaan. Berikut adalah hasil pengamatan yang kami dapatkan selama pelaksanaan praktik kerja lapangan. Halo teman-teman, pekerjaan saya amati yaitu penerapan metode beton integral pada area rooftop. Beton integral merupakan beton yang dicampur dengan bahan aditif khusus yang berfungsi untuk memperkecil penetrasi air ke dalam beton sehingga dapat meningkatkan kekedapan dan melindungi beton terhadap kebocoran. Berikut langkah-langkah dari metode beton integral. Yang pertama yaitu pekerjaan persiapan, meliputi pemasangan tenda pada area pengecoran yang berfungsi untuk mengurangi risiko masuknya air hujan ke dalam pigisting dan juga untuk mencegah penguapan air yang berlebih akibat panas matahari. Selanjutnya, pengecekan pembesian yang mencakup aspek teknis antara lain ukuran dan jumlah tulangan, posisi dan jarak antar tulangan, serta posisi sambungan pada tulangan. Kemudian, setelah itu dilakukan pembersihan pada area pengecoran dari debu, kotoran, dan sisa material yang dapat mengganggu ikatan beton ataupun menurunkan mutu beton. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu pekerjaan pengecoran. Pekerjaan ini diawali dengan pemeriksaan SLAM setelah beton ready mix tiba di lokasi proyek dengan nilai SLAM yang disyaratkan sebesar 12 ± 2 cm. Selanjutnya, dilakukan pencampuran beton ready mix dengan bahan aditif integral yaitu menggunakan sika viskokret. Proses pencampuran dilakukan secara langsung di dalam truck mixer dengan dosis 1,5 sampai 2 liter per meter kubik. Untuk konkret mixer dengan kapasitas sekitar 7 meter kubik, diperlukan penambahan sekitar 14 liter. Kemudian, beton diaduk kembali selama kurang lebih 15 menit dengan putaran yang stabil untuk memastikan bahan aditif tercampur secara merata dan homogen. Setelah proses pencampuran bahan aditif, dilakukan kembali pengujian SLAM dengan nilai yang disyaratkan sebesar 18 ± 2 cm. Kemudian, inti dari beton integral yaitu proses pengecoran. Proses pengecoran dilakukan dengan mendistribusikan beton dari truk mixer ke area pengecoran menggunakan konkret pump. Setelah beton dituangkan ke area pengecoran, dilakukan pemadatan menggunakan alat vibrator untuk menghindari terbentuknya rongga udara. Setelah itu, dilakukan pemerataan permukaan beton menggunakan papan perata. Halo teman-teman, pekerjaan yang saya amati yaitu metode chopset pada pekerjaan penambahan balok. Metode Chemical Anchoring System atau CHEMSET merupakan teknik pemasangan tulangan baru ke dalam struktur beton existing melalui proses pengeboran dan penyuntikan bahan kimia khusus berbasis resin. Metode ini bertujuan untuk membentuk sambungan yang kuat antara struktur lama dan struktur baru. Adapun tahapan pekerjaan ini meliputi yang pertama, penandaan area pengeboran atau marking. Selanjutnya,
Proses pengeboran lubang pada beton. Pengeboran dilakukan pada titik-titik yang telah ditandai. Kedalaman pengeboran harus sesuai perhitungan teknis dan spesifikasi produk Chemset. Langkah selanjutnya yaitu pembersihan lubang. Setelah pengeboran selesai, lakukan pembersihan lubang secara berulang untuk menghilangkan debu dan serpihan beton. Langkah selanjutnya, penyuntikan bahan perekat atau adesif. Suntikan adesif ke dalam lubang secara perlahan dari dasar lubang sambil menarik nozzle keluar perlahan agar resin terisi penuh dan tidak menyisakan rongga udara. Langkah selanjutnya, pemasangan tulangan rebar ke dalam lubang yang telah disiapkan. Setelah adesif terisi, lakukan pemasangan rebar. Masukkan rebar ke dalam lubang sambil diputar perlahan dan ditekan masuk hingga mencapai kedalaman penuh sesuai desain. Kemudian, biarkan sistem mengeras secara alami tanpa gangguan hingga mencapai waktu pengerasan minimum yang direkomendasikan oleh pabrikan. Halo teman-teman, pekerjaan yang saya amati yaitu teman-teman menggunakan metode injeksi. Solusi untuk perbaikan beton yang rembes adalah metode injeksi. Metode ini bekerja dengan menyuntikkan bahan cair khusus ke dalam celah beton untuk menutup rembesan hingga menghentikan kebocoran. Langkah pertama yang dilakukan pada tahapan pekerjaan injeksi beton adalah melakukan pengeboran di sepanjang rembesan dengan jarak antar lubang sekitar 10 sampai dengan 20 cm sebagai jalur masuk bahan injeksi. Kemudian packer dipasang ke dalam lubang menggunakan alat pentul seperti kunci T agar melekat dengan kuat. Langkah selanjutnya proses injeksi dengan menggunakan pompa yang sudah terdapat bahan polyurethane untuk disuntikkan ke dalam rembesan. Tunggu proses injeksi sekitar 2-5 menit agar bahan mengeras. Kemudian packer dilepas dan permukaan dibersihkan dengan menggunakan silinder.